Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 10 semester 2, yaitu tata nama senyawa kimia. Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menjelaskan penerapan aturan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana menurut aturan IUPAC. 2. Menentukan nama beberapa senyawa sesuai aturan IUPAC. Baiklah, akan saya jelaskan pengertian tentang IUPAC. IUPAC kepanjangan dari International Union of Pure and Applied Chemistry, atau IUPAC itu adalah sistem penamaan senyawa kimia dan penjelasan ilmu kimia secara umum. Peta konsep. Tata nama senyawa terdiri dari 6 bagian. 1. Senyawa biner. 2. Senyawa poliatom. 3. Senyawa asam. 4. Senyawa basa. 5. Senyawa organik. Dan 6. Senyawa hidrat. Kita mulai. 1. Senyawa biner. Senyawa biner merupakan senyawa yang terdiri atas 2 macam unsur yang berbeda. Senyawa biner digolongkan menjadi 2, yaitu A. Senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. B. Senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Aturan penamaan senyawa biner antara logam dan non-logam. 1. Unsur yang di depan atau unsur logam diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut. 2. Unsur yang di belakang atau unsur non-logam diberi nama sesuai nama unsur tersebut dengan menambah akhiran ida. Contoh, NaCl, namanya Na itu natrium, Cl itu klor, dikasih akhiran ida menjadi natrium klorida. Sedangkan NaBr, Na-nya itu natrium, Br-nya itu brom, dikasih akhiran ida menjadi natrium bromida. Aturan penamaan senyawa biner antara logam dan non-logam berikutnya. 3. Unsur logam yang mempunyai lebih dari 1 bilangan oksidasi atau muatan kationnya dinyatakan dalam angka Romawi di dalam kurung lalu diikuti anion. Contoh, CuCl, namanya tembaga 1 klorida karena Cu dalam CuCl bilangan oksidasinya +1. CuCl2 namanya tembaga 2 klorida karena Cu dalam CuCl2 bilangan oksidasinya +2. Aturan penamaan senyawa biner untuk unsur non-logam dan non-logam. 1. Dasar penulisannya adalah sifat keelektronegatifan. Elektropositif disebutkan lebih dulu. Ini urutannya: B, Si, C, Sb, As, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, dan F. Contoh, H2O bukan OH2, NH3 bukan H3N. 2. Diberi akhiran ida. 3. Senyawa umum seperti H2O namanya air, NH3 namanya amonia, dan CH4 namanya metana. Aturan penamaan senyawa biner non-logam dan non-logam berikutnya. 4. Jumlah atom diberi awalan bahasa Latin sebagai berikut. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka.
Ini tolong dipelajari dan dipahami. Masih senyawa biner, unsur non-logam dan non-logam. Angka indeks 1 atau mono tidak dipakai pada nama depan dan tidak wajib pada nama belakang. Contoh, CO namanya karbon monoksida, NO namanya nitrogen oksida, bukan nitrogen monoksida karena tidak wajib. CO2 karbon dioksida, N2O3 dinitrogen trioksida, NO5 nitrogen pentoksida. Contoh lain senyawa non-logam dengan non-logam. 1. SO2 namanya belerang dioksida. CS2 namanya karbon disulfida. N2O4 dinitrogen tetraoksida atau tetroksida. Yang keempat, P2O5 difosfor pentoksida dan SiCl4 silikon tetraklorida. 2. Tata nama senyawa poliatom. Senyawa poliatom adalah senyawa yang terdiri dari ion-ion poliatom, yaitu 2 atau lebih atom-atom. Apabila dua anion berbeda memiliki atom penyusun yang sama, anion dengan jumlah oksigen yang lebih sedikit diberi akhiran -id dan yang banyak diberi akhiran -at. Contoh, PO3 3- namanya fosfid, sedangkan PO4 3- namanya fosfat. Khusus untuk CN- dan OH- mendapat akhiran ida, yaitu CN namanya cyanida, sedangkan OH- namanya hidroksida. Aturan penamaan senyawa biner untuk unsur non-logam dan non-logam. 1. Dasar penulisannya adalah sifat keelektronegatifan. Elektropositif disebutkan lebih dulu. Ini urutannya: B, Si, C, Sb, As, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, dan F. Contoh, H2O bukan OH2, NH3 bukan H3N. Untuk senyawa asam yang mengandung oksigen, penamaannya tidak baku, hanya tergantung pada anionnya. Contoh, HNO3 namanya asam nitrat, H2SO4 namanya asam sulfat. Masih senyawa biner, unsur non-logam dan non-logam. Angka indeks 1 atau mono tidak dipakai pada nama depan dan tidak wajib pada nama belakang. Contoh, CO namanya karbon monoksida, NO namanya nitrogen oksida, bukan nitrogen monoksida karena tidak wajib. CO2 karbon dioksida, N2O3 dinitrogen trioksida, NO5 nitrogen pentoksida. 5. Tata nama senyawa organik. Jumlah senyawa organik lebih banyak dari senyawa anorganik. Oleh karena itu, tata namanya lebih kompleks. Contoh, CH4 namanya metana, C2H4 etana, C3H4 propuna, CH3Cl klorometana, HCOOH asam metanoat, CH3COOH asam etanoat. 6. Tata nama hidrat. Hidrat adalah senyawa yang mengandung sejumlah tertentu molekul air atau kristal air. Tata namanya sama dengan yang lain, diikuti kata hidrat. Contoh, CuSO4 5H2O namanya tembaga 2 sulfat pentahidrat.
FeCl3 6H2O, namanya besi 3 klorida heksahidrat. BCl2 2H2O, barium klorida dihidrat. Aturan penamaan senyawa biner untuk unsur non-logam dan non-logam. 1. Dasar penulisannya adalah sifat keelektronegatifan. Elektropositif disebutkan lebih dulu. Ini urutannya: B, Si, C, Sb, As, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, dan F. Untuk senyawa asam yang mengandung oksigen, penamaannya tidak baku, hanya tergantung pada anionnya. Contoh, HNO3 namanya asam nitrat, H2SO4 namanya asam sulfat. Soal dan jawaban berikutnya. 2. Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. A. Silikon tetrafluorida. Rumus kimianya SiF4. B. Kobal 3 nitrat. Rumus kimianya CoNO3 3 kali. C. Karbon disulfida. Rumus kimianya CS2. Yang D. Besi 2 fosfat, rumus kimianya Fe3PO4 2 kali. Soal dan jawaban berikutnya. 2. Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. E. Aluminium silikat. Rumus kimianya Al2SiO5. F. Kalium nitrat. Rumus kimianya KNO3. G. Dinitrogen monoksida. Rumus kimianya N2O. Yang H. Kalium dikromat. Rumus kimianya K2Cr2O7. Itulah penjelasan tentang tata nama senyawa kimia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga keimanan dan kebahagiaan. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.